Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semua teman-teman, semoga keadaannya sehat selalu ya. Hari ini semoga sehat selalu semuanya, tidak kurang suatu apapun. Jadi di artikel ini, di tantangan ini akan saya share tentang tantangan untuk level badut atau level clown ya. Kenapa ada tantangan? Karena kalau hidup tidak ada tantangan, biasanya kita nggak bisa melaluinya. Jadi manusia itu adalah orang yang butuh tantangan ya. Makanya agar kita bisa terlepas dari masalah ini ya, kita harus menantang, men-challenge diri kita untuk bisa survive atau keluar atau berhasil ya, berhasil mengalahkan musuh paling utama kita, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Jadi sebenarnya musuh utama ini adalah diri kita sendiri. Oke, jadi di stop coli ini ada beberapa level ya. Ada beberapa level, yaitu ada 7 level. Level pertama adalah level badut atau pemula. Level kedua level sigma atau kesadaran, sampai level dewa. Nah, level badut ini adalah level dari awal, dari basic, dari semua level-level sampai level 7 tadi. Jika kalian ingin masuk ke level 7, maka harus mempunyai fondasi yang kuat di level pertama ini atau level badut ini. Karena level badut atau pemula ini merupakan fondasi berdirinya sebuah bangunan yang kuat ya. Ibarat kita membuat sebuah rumah atau sebuah bangunan, level badut ini adalah level yang paling penting. Yang penting ada karena dia menopang semua susunan struktur dari bangunan yang akan kita buat ini, baik itu dari fisik badan maupun non fisik, yaitu pikiran, otak. Semuanya bisa kuat jika didukung, disokong oleh level badut ini. Nah, level badut ini mempunyai tantangan 7 hari. Jadi selama 7 hari jika kamu bisa survive, bisa bertahan, tidak melakukan hal negatif, coli dan lain-lain, maka kamu layak masuk ke level kedua, yaitu level sigma, yaitu level kesadaran. Artinya ketika kamu berhasil, berarti kamu sudah berada di tahap kesadaran. Kamu benar-benar fokus, benar-benar bisa sadar, bisa membedakan antara hal baik, hal kurang baik atau hal buruk, dan hal yang harus kamu lakukan atau hal yang bagus. Dengan mempunyai kesadaran ini berarti kamu sudah berada di jalur atau line yang tepat, karena kamu sudah bisa membedakan antara hal baik dan hal buruk ya. Oke, yang perlu kamu lakukan di sini hanya satu saja sebenarnya, di nomor 2, yaitu syukur. Kamu harus bisa bersyukur atas kesehatan, atas fisik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, dengan cara melakukan membaca alhamdulillah, bersyukur, dan merasakan karunia ini di dalam hati, di dalam pikiran kamu. Alhamdulillah, aku bersyukur
bisa bangun pagi dengan kondisi sehat. Alhamdulillah, aku bersyukur mempunyai badan sehat tanpa cacat apapun, tanpa kekurangan apapun. Terus bangun langsung ke kamar mandi, kencing, terus berwudu. Harus dipaksa ya, bangun pagi, dari kamar tidur, dari kasur, bangun langsung dipaksa untuk ke kamar mandi, ambil wudhu untuk sholat sunnah di jam 4 ya pagi. Sholat sunnah, sholat tahajud ya, sholat tahajud 2 rakaat atau lebih nggak apa-apa, 2 rakaat dulu aja. Terus kemudian mengaji, kalau muslim ya, kalau Islam mengajinya boleh terserah satu ayat atau satu surat, bebas, yang penting mengaji. Kemudian yang ketiga berzikir ini berzikir tentang istighfar, astagfirullahaladzim, sampai minimal 500 kali ya, astagfirullahaladzim, ataupun yang lainnya bebas. Jadi berzikir apapun bebas. Nah, lakukan itu setiap hari, jadikan itu habit atau kebiasaan kamu. Setiap pagi ketika bangun pagi jam 4 ya sampai jam 5, 1 jam saja. Setelah sholat tahajud tadi, terus mengaji, berzikir, lanjut ke sholat sunnah fajar, terus sholat subuh sampai kira-kira jam 5. Terus kalau kamu mau santai tidur boleh ya, tapi usahakan untuk pagi ini tidak membuka YouTube, tidak membuka Twitter, tidak membuka TikTok. Segala hal yang berhubungan dengan wanita, dengan cewek, yang bisa meningkatkan hasrat kamu tidak boleh dilakukan atau dibuka ketika pagi ya. Pagi ini adalah suasana atau suasana atau hawanya masih seger, jadi bisa kamu nikmati suasana seger ini untuk bisa melakukan aktivitas positif tadi ya. Terus yang ketiga adalah paksa untuk sholat taubat. Jadi ketika sudah sholat subuh, sholat sunnah tadi, terus lakukan sholat taubat. Sholat taubat ini cuma 2 rakaat setelah sholat subuh ya. Ini kamu lakukan secara intensif tiap hari ya. Oke, terus yang keempat adalah lakukan aktivitas positif. Ada 2 hal aktivitas positifnya, yaitu yang membutuhkan tenaga fisik dan yang tidak membutuhkan tenaga fisik tapi membutuhkan otak. Contoh yang membutuhkan tenaga fisik ini, contoh membantu orang tua, teman, saudara, siapapun ya, membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan fisik. Gampang-gampang aja, contohnya membantu membuangkan sampah, membantu memindahkan barang-barang, membantu membersihkan kamar, dan lain-lain yang simpel-simpel aja. Terus yang terakhir yaitu aktivitas positif yang tidak membutuhkan tenaga tapi membutuhkan otak. Contoh menjawab pertanyaan orang lain di WA group ya, misalkan
kamu sudah join WA grup tentang misalkan grup tentang memasak ya, grup tentang memasak atau grup tentang olahraga ya, pokoknya semua grup yang kamu suka dan kamu memang punya pengalaman di situ. Nah, kamu coba bantu menjawab pertanyaan yang ada di situ, bisa membantu menjawab atau bertanya, jadi berinteraksi ya. Itu yang terakhir, yang keempat ya, yang tidak membutuhkan otak. Bisa menggunakan WhatsApp group, bisa menggunakan Quora, bisa melalui Facebook group ataupun yang lainnya. Hanya menjawab dan bertanya saja, tidak boleh mencari-cari foto, video, apa-apa. Jadi tugasnya cuman menjawab aja, tidak boleh mencari-cari foto-foto teman-teman atau teman-teman cewekmu, teman-teman artis atau yang lain yang mungkin sekarang sudah muncul di otakmu ya. Jangan ikuti. Yang harus kamu lakukan adalah mencari orang yang bertanya dan kamu jawab. Pertanyaan tentang apapun yang bisa kamu jawab. Nah, kamu harus lakukan itu 4 hal tadi ya, setiap hari. Mulai pagi, bangun pagi tadi sampai nanti mau tidur, hanya itu saja yang kamu lakukan. Jadi tidak perlu menguninstall atau menghapus Chrome, menghapus YouTube, tidak perlu menghapus Twitter, tidak perlu. Cukup melakukan hal yang tadi saja. Syukur, paksa bangun pagi, sholat, taubat, lakukan 2 aktivitas positif yang membutuhkan tenaga, yang tidak membutuhkan tenaga, hanya membutuhkan otak. Lakukan itu saja. Oke. Nah, jika sudah melakukan itu selama 7 hari, insya Allah jika kamu kamu bisa menstop atau tidak melakukan coli, maka kamu berhak untuk mendapatkan gelar di atasnya, yaitu gelar Sigma. Jadi sudah level badut. Ketika sudah 7 hari sudah selesai, berhasil, kamu bisa mendapatkan gelar badut. Lanjut untuk ke level Sigma, yaitu level kesadaran. Oke, gitu aja video ini. Saya akan kembalikan lagi ke teman-teman sekalian. Semoga tetap semangat ya, karena semangat ini penting, harus kalian wujudkan tiap hari. Tidak ada waktu untuk tidak semangat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, yang harus kalian pikir pertama kali adalah semangat sadar ya. Semangat sadar. Tanamkan mindset aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa gitu selamanya. Jadi tiap detik, tiap aktivitas, apapun yang kalian lakukan itu tanamkanlah aku bisa, aku sadar, aku bisa, aku sadar. Itu saja. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.